Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Meskipun kita belajar tidak bisa bertemu secara langsung, namun Pak Rohman sangat berharap kalian tetap semangat, tetap untuk belajar bagaimanapun kondisinya. Semoga ilmu yang kita peroleh ini menjadi ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Mari kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan serta ilmu yang manfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita masuk pada pembahasan yang baru. Masih di tahun ajaran yang baru ini. Pembahasan fikih yang pertama adalah tentang akikah dan kurban. Namun sebelumnya coba kita lihat bersama gambar yang Pak Rohman lihatkan di sini. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian ketahui dari gambar ini? Nah, itu kira-kira adalah orang-orang yang sedang mempersiapkan dalam rangka pendistribusian daging kurban. Nah, momen ini biasanya kita temukan pada saat Idul Kurban tanggal 10 Dzulhijjah atau pada hari-hari tasyrik tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah, baik di kampung-kampung kita maupun di sekolah pun. Dan insya Allah beberapa waktu yang akan datang kita sebentar lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan salah satu ibadah, yaitu ibadah kurban. Nah, ini gambarannya. Kemudian coba kita lihat lagi gambar selanjutnya. Ya. Untuk gambar 4.2, nah, itu adalah prosesi sedang memotong rambut bayi. Nah, kira-kira apa kegiatan ini atau terjadi pada saat acara apa? Ya, jadi ini biasanya terjadi pada saat acara akikah. Nah, kemudian gambar yang selanjutnya kita melihat ada orang yang sedang menyembelih hewan sapi, nah, ini pada saat kurban. Baik, kita lanjutkan. Jadi pembahasan kita anak-anakku sekalian, nanti ada 3 pembahasan umum, yaitu penyembelihan hewan kurban, ya, penyembelihan hewan kurban, kemudian juga ada akikah dan juga ada kurban. Nah, namun pada episode kali ini Pak Rohman akan menjelaskan tentang penyembelihan hewan saja. Kenapa? Karena akikah dan kurban itu sangat berhubungan dengan penyembelihan hewan. Bahkan penyembelihan hewan ini perlu kita dahulukan karena sangat bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam pemenuhan makanan, ya, pemenuhan makanan kita, makanan yang dari hewani, di mana makanan itu selain ikan dan belalang itu wajib untuk melalui proses penyembelihan. Baik, langsung saja ya. Oke.
kita lanjutkan pembahasannya. Nah, di sini penyembelihan itu anak-anak sekalian ada beberapa ketentuan-ketentuan. Jadi aturan-aturannya apa saja? Nah, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah aturan atau tata cara bagi sang penyembelih. Yang kedua adalah hewan yang disembelih. Dan yang ketiga adalah alat yang digunakan untuk menyembelih. Jadi umat Islam itu tidak sembarangan dalam mengkonsumsi. Ya, kita diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan yang baik. Nah, untuk tujuan makanan yang halal, makanan yang baik itu kita semua diminta untuk sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Baik, yang pertama adalah ketentuan tentang orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih itu wajib beragama Islam. Jadi kita sebagai umat muslim harus selektif dalam makanan. Karena apa yang kita makan itu akan menjadi nutrisi bagi tubuh kita, menjadi darah kita, menjadi daging kita. Nah, kita tidak boleh sembarangan. Kita harus memastikan betul makanan yang kita makan itu adalah makanan-makanan yang halal. Halal itu bukan hanya bentuknya saja, misalnya daging sapi, tapi apakah daging sapi itu telah diproses sesuai dengan aturan-aturan yang benar. Nah, salah satunya adalah orang yang menyembelih itu harus beragama Islam. Dalam kitab-kitab fikih klasik dijelaskan selain agama Islam adalah orang ahlul kitab, ya. Namun kita semua sangat diutamakan adalah penyembelihnya adalah orang Islam. Baik, selanjutnya ketentuan seterusnya adalah si penyembelih itu wajib menyengaja. Jadi tidak boleh hewan yang kita sembelih itu karena peristiwa yang tidak disengaja untuk disembelih, ya, atau tidak sadar misalnya, atau mungkin orangnya tidak berakal. Nah, ini ada pada penjelasan yang ketiga juga. Jadi orang yang menyembelih itu harus orang yang sudah baligh, orang yang sudah berakal. Atau mungkin tidak boleh ada orang yang bermain pisau, bermain pedang misalnya, kemudian terlibas leher hewan, nah, itu tidak sengaja untuk menyembelih, ya itu tidak diperbolehkan. Jadi dia harus betul niat untuk menyembelih hewan. Kemudian yang paling terpenting lagi, ya ini yang harus diperhatikan adalah membaca basmalah. Jadi si penyembelih itu wajib hukumnya untuk menyebut nama Allah ketika menyembelih. Andai kata ada orang Islam, orangnya baligh, berakal, dan sengaja menyembelih, tapi dia tidak menyebutkan nama Allah, atau bahkan menyembelihnya itu dengan menyebut nama Tuhan yang lain misalnya, atau berhala, maka hewan itu hukumnya haram bagi kita. Kita tidak boleh mengkonsumsi daging dari penyembelihan tersebut. Baik, ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang tata cara beliau menyembelih, diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu an qol dhahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bikabshaini aqranaini dabahahuma amlahaini biyadihi wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahihima. Jadi Rasulullah ketika berkurban, beliau berkurban dengan 2 kambing kibas atau 2 domba, ya.
Kemudian Rasulullah itu menyembelih kambing itu biyadih dengan tangan beliau sendiri, wasamma. Nah, Rasulullah mengucapkan basmalah, menyebut nama Allah, wa kabbara, bertakbir ketika menyembelih itu, wa wada'a rijlahu ala safahima, dan Rasulullah meletakkan kaki beliau di belikat daripada domba itu atau hewan yang kita sembelih. Kalau sapi ya di bagian kaki depan, kaki bagian depannya. Nah, jadi yang paling utama adalah mengucapkan basmalah. Sunnahnya disempurnakan dengan takbir, disempurnakan dengan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu sunnahnya. Atau paling tidak Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Nanti insya Allah anak-anak sekalian akan Pak Rohman kirim video kepada kalian, kira-kira ilustrasi atau gambaran tata cara penyembelihan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dari video itu. Yang biasanya kalau pembelajaran bab penyembelihan ini, kalau kita bisa bertatap muka, biasanya Pak Rohman ada praktek khususnya bagi yang laki-laki itu untuk mampu. Jadi laki-laki muslim itu paling tidak bisa menyembelih, karena itu adalah kecakapan primer, kebutuhan primer dalam kehidupannya. Meskipun sekarang ini sudah banyak yang orang-orang kita kita beli hewan yang langsung siap makan itu juga. Tapi paling tidak umat Islam laki-laki itu harus mampu menyembelih sendiri. Baik. Kemudian setelah ketentuan dari orang yang menyembelih, ketentuan yang kedua adalah hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih itu adalah hewan yang dalam keadaan masih hidup. Kita tidak boleh makan bangkai atau hewan yang sudah mati, atau menyembelih hewan yang sudah mati, itu tidak boleh. Misal kita punya peternakan ayam. Kita punya peternakan ayam, banyak ayam kita ratusan. Nah, ternyata pada pagi hari kita mengetahui bahwa ayam itu mati, ada 2 ekor. Waduh, eman sekali, sayang sekali kalau ayamnya saya buang. Ya sudah, saya sembelih, saya bersihkan yang bersih, kemudian saya masak. Maka itu hukumnya haram bagi kita, tidak boleh. Atau contoh lagi, kita punya kambing kita lepaskan, ternyata bermain sampai ke jalan-jalan raya, dan di jalan itu ditabrak oleh kendaraan. Nah, kambing itu mati, maka tidak bisa. Meskipun kambing mahal, Pak, 2 juta, 3 juta, tetap tidak diperkenankan untuk kita makan. Tapi kalau misalnya dalam kondisi kambing itu ditabrak oleh kendaraan, dia belum mati, bahasa Jawanya kejet-kejet, ya, masuk kejet-kejet, kemudian kita cepat-cepat ambil pisau, ya, kita menyebut asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kita sembelih sempat, maka kambing itu masih bisa kita konsumsi. Baik. Kemudian ini dalilnya dari surat Al-Maidah ayat 3. Jadi kita diharamkan, hurrimat alaikumul maitah, kita tidak boleh makan bangkai. Wadamu walahmul khinzir, dam, darah, walahmul khinzir, daging babi, wama uhilla li ghairillahi bih, atau makan yang disembelih, hewan yang disembelih bukan dengan menyebut asma Allah, ya, menyebut berhala dan lain sebagainya, itu haram bagi kita. Wal munkhaniqatu, hewan yang tercekik matinya. Wal mauqudatu, matinya dipukul, tidak dengan cara disembelih. Wal mutaraddiyatu, terjatuh. Wan natihatu, yang mungkin bertengkar, kena tanduk dan lain sebagainya. Wa ma akalas sabu illa ma dzakaitu, dan yang diterkam binatang buas, kecuali
semuanya itu sempat untuk disembelih. Jadi kalau ada hewan tercekik tapi sempat kita sembelih, ya bisa. Ada hewan yang diterkam binatang buas tapi belum mati, kita sembelih, maka boleh. Boleh. Nah, bagaimana kalau misalnya kita temukan domba karena diterkam binatang buas ternyata kakinya patah. Kakinya itu sampai putus. Nah, kaki yang putus, yang terpisah dari hewan itu hukumnya menjadi bangkai. Hanya kakinya saja. Jadi kakinya itu tidak boleh kita konsumsi. Nah, sisanya dan hewannya masih hidup, kita sembelih, kemudian kita konsumsi, boleh. Baik. Nah, hewan yang disembelih itu harus hewan yang boleh atau hukumnya halal. Sapi, onta, kambing, burung, dan lain sebagainya. Dan burung itu pun adalah burung-burung yang halal. Tidak boleh. Jadi menyembelih ini bukan berarti menghalalkan yang haram. Contoh, babi. Ya sudah, babi ini saya sembelih. Atau anjing, saya sembelih. Anjing itu sifatnya haram. Maka meskipun disembelih dengan tata cara yang benar, menyebut asma Allah oleh orang Islam, tetap hukumnya tidak diperbolehkan. Baik, itu ketentuan tentang hewan yang disembelih. Selanjutnya adalah alat yang disembelih, alat untuk menyembelih. Nah, ini alat untuk menyembelih, kita diperintahkan alat itu harus tajam, tidak boleh tumpul. Ini adalah sifat keindahan daripada Islam, bahwa meskipun kita menyembelih tidak boleh menyakitkan. Pakai pisau yang tumpul itu sangat menyakitkan hewan, tidak berperi kehewanan. Jadi harus tajam, biar apa? Proses matinya, penyembelihannya itu cepat. Ya, itu. Kemudian yang kedua, tidak boleh alatnya itu terbuat dari tulang, dari kuku atau gigi. Apapun boleh. Pisau misalnya berasal dari bahannya dari besi, boleh. Bahannya dari benang, boleh. Bahannya dari batu, boleh. Tapi kalau misalnya kita punya tulang atau punya gadingnya gajah, kemudian kita modifikasi, kita jadikan pisau, dan itu kita gunakan untuk menyembelih, maka tidak boleh. Jadi alat yang terbuat dari tulang, alat yang terbuat dari kuku atau gigi makhluk hidup, itu tidak diperkenankan untuk dijadikan alat untuk menyembelih. Itu. Baik. Selanjutnya, ini ketentuan proses menyembelih. Nah, ini penting. Jadi, penyembelihan itu harus di leher hewan. Jadi tidak boleh menyembelih itu misalnya di kaki dulu atau perutnya disobek, itu tidak boleh. Apa saja yang harus terputus? Ada, kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, minimal yang wajib putus itu ada dua. Ada al-hulkum wal mari, yaitu saluran pernapasan dan saluran makanan. Lebih sempurnanya wal wadjain, dan dua saluran pembuluh darah. Tapi minimal dua ini. Andai kata saluran pernafasannya putus tapi ternyata saluran makanannya tidak putus, maka tidak sah. Ini dihukumi bangkai. Saluran makanannya putus tapi saluran pernafasannya tidak putus, tidak sah. Dua-duanya ini saluran nafas dan makan putus tapi ternyata saluran pembuluh darahnya tidak putus, boleh. Masih diperkenankan menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, mazhab kita semua, karena kita di Indonesia ini mayoritas bermadhab Syafi'iyah.
Nah, itu. Nanti ada ilustrasi akan saya sampaikan kepada kalian. Ini tata cara penyembelihannya. Apabila dilakukan secara tradisional, kita siapkan lubang penampung darah, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke arah kiblat. Jadi hewan itu diubah. Tapi apakah boleh? Apakah sah ketika hewan itu tidak bisa diarahkan ke arah kiblat? Boleh. Hukumnya adalah sunnah. Ya, kakinya dipegang, lehernya, dan niat menyembelih. Itu apabila dilakukan secara tradisional. Nah, misalnya dilakukan secara modern dengan menggunakan mesin, ya, seperti ayam-ayam di rumah-rumah ayam potong dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Memastikan mesin pemotong itu dalam keadaan baik, tajam dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini yang paling terpenting, operatornya atau penggeraknya yang mengatur mesinnya itu harus Islam dan mengucapkan basmalah. Jadi hakikatnya sama seperti orang yang menyembelih ya harus basmalah. Ketika operatornya menggunakan mesin, maka operatornya itu menggerakkan mesinnya itu dengan mengucapkan basmalah. Lebih utama disempurnakan dengan bertakbir dan bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini gambaran dari materi tentang penyembelihan. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami, dan Pak Rohman harap kalian semua bisa menggali informasi dari berbagai macam artikel-artikel yang ada, referensi-referensi yang ada, supaya memperkaya khazanah keilmuan kalian. Insya Allah nanti Pak Rohman akan sertakan juga video, sekali lagi video untuk ilustrasi dari materi ini. Nanti silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat yang ada. Terima kasih. Akhiran wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.